Muhammadun sayyidul kawanaini wa thaqalain wal fariqaini min Arabi wa min ajami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاولي من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya kita ikuti tausiah agama yang akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mansur El-Baqi. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina wa huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utu bi tariqatil basir wan nadhir. Wa ala alihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi wajhil munir wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil akhir. Amma ba'du qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Asrul hadirin rahimakumullah, bapak-bapak hadirin yang berbahagia.
pengurus Masjid Al-Mu'awanah yang saya hormati, pengurus kuliah subuh akhirnya Bapak Haji siapa? Haji Guna Esa yang saya hormati, serta para asatid yang lainnya, jamaah yang berbahagia. Marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh dengan keberkahan, agar Nabi Muhammad melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga sholawat pada keluarga Nabi dan sahabatnya, serta untuk orang yang ngikutin sampai akhir zaman. Pak Haji, berapa menit ya? 10 menit. Saya nanya dulu 10 menit, jangan kan cepetan kali 10 menit. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, makanya lihat memang kalau kita pada ngaji itu kayak udang, pada nempel di pohon semua itu. Ngajinya pada nempel di tembok. Tapi cakep sih nempelnya. Karena bajunya pada seragam. Jadi cakep. Ya Pak Haji, walaupun saya kagak dikasih karena kita bukan orang dalam. Setelah kita sholawat dan salam kepada Nabi. Ini masih bulan Rajab. Udah akhir belum ini? Udah menjelang akhir ya. Tapi masih bulan Rajab. Itu Allah menyatakan dalam surah Ibrahim, ayatnya boleh dicari sendiri. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah daku. Itu Nabi Ibrahim yang ngomong. Rabbi ja'alni, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku. Wa muqimas sholah, yang diriin sholat. Nabi Ibrahim setiap berdoa, lihat di dalam ayatnya, itu selalu memperhatikan keluarga. Maka diteruskan dengan kalimat, wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati, dan untuk keluargaku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, terimalah permohonan ini. Kemudian di dalam surah Ibrahim ayat 30, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu wa min dzurriyyati biwadin ghaira di jar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholah. Ini sepotong aja. Ini diangkat banyak-banyak. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim kalau memanggil Tuhan bukan Robbi, bukan Tuhanku. Coba aja nanti lihat. Ya, Ibrahim yang pertama. Rabbana, wahai Tuhan kami. Karena Tuhan itu bukan hanya milik Nabi Ibrahim, tapi milik semuanya. Makanya pakai Rabbana. Pakai domir mutakallim ma'al ghair. Ini di dalam doa ini. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami. Tapi selanjutnya pakai mutakallim wahdah. Aku menempatkan. Aku menempatkan diriku dan keluargaku. Di mana? Di lembah yang tandus, yang tak ada tanam-tanaman.
Cuman lebihnya inda baitikal muharram, ada di sisi Baitul Muharram. Lalu manggil Allah lagi dengan Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus sholata, agar keluarga kami ini mendirikan sholat. Din, pecinya lurus belum? Biasanya dia bawel banget, kurang miring. Udah. Oh, nyangkut banget. Tuh, udah cakep ya. Makanya Ngabsi ini gak pernah jual-jual saya katanya. Kurang kaki aja diliatin ya. Jadi, badan kegedean. Oke. Dua doa Nabi Ibrahim intinya apa? Muqimas sholat, diriin sholat. Jadi doa pertama, Rabbij'alni muqimas sholat, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami mendirikan sholat dan keluarga kami sholat. Begitu juga doa yang kedua ketika Nabi Ibrahim menempatkan anak cucunya di Baitul Muharram, di lembah. Memang itu lembah. Baitul Muharram itu tanah yang paling dalam, kanan kirinya gunung. Makanya kalau bapak-bapak ke sana, kalau pengen ke Sahatul Ka'bah, di halaman Ka'bah kudu turun. Ada sih pakai apa yang tangga bisa jalan sendiri, namanya itu eskalator. Ada pakai tangga biasa. Kalau udah eskalator berhenti, ya Allah, aki-aki mah kita kemarin udah ribet banget. Makanya saya bawa tongkat kemarin sono. Bawa tongkat, tapi tongkat itu di sono dihargain loh. Jadi kalau orang bawa tongkat diduluin jalan. Kalau di sini mah orang bawa tongkat ditinggalin. Aki-aki di sini ditinggalin. Kalau di sono aki-aki itu diduluin. Saya sholat Jumat kagak dapat bagian. Permuter pada diusir-usir. Begitu askar tangkap tangan saya. Ya Syekh main kata. Iya Syekh amaku kata, dibawa. Duduk di sini ya, di tempat. Itu kalau di Arab itu tongkat berarti aki-aki berarti. Karena dianggapnya aki-aki akan cepat mati. Makanya yang aki-aki ini yang tua-tua siap-siap aja. Dan Supirno paling tua di sini. Tapi Pak Haji orang mati maka gak kenal tua, kagak kenal muda. Sekarang mati itu sistem kelapa. Kelapa itu yang turun biasanya yang tua dulu apa yang muda dulu? Yang muda dulu, lihat bulan Ramadan. Yang muda dirontokin. Yang tua mah gantung aja. Yang tua mah insya Allah panjang umur. Yang muda, mudah-mudahan panjang umur pula. Itu Nabi Ibrahim menempatkan anaknya Nabi Ismail dan Siti Hajar di lembah. Memang lembah di bawah. Kagak ada apa-apa karena itu sebelahnya yang disebut Jabal Kubes yang sekarang Istana Raja. Di depan Jabal Kubes itu ada gunung kecil namanya Bukit Sofa, Bukit Marwah. Setelah Bukit Marwah ke sono lagi ada Jabal lagi. Jabalnya sekarang dibolongin, di depannya itu ada terminal namanya Terminal Mahbad Jin, yaitu terminal tempat ditahannya jin. Kiri sedikit lewat terowongan juga ada terminal lagi namanya Sip Amir. Udah tahu belum? Di sono dong bareng-bareng. Nah, ini mah kadang-kadang kalau ke sono ditinggalin aja. Udah katanya gua daftar sono, gua ditinggalin. Coba kalau ngomong bareng-bareng kita berangkat. Oke. Apa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim adalah sholat. Cuman tinggal kita nanya,
Sholat itu apa? Di dalam Al-Quran dinyatakan aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk komunikasi denganku, kata Allah. Untuk zikir padaku. Ingat kalimatnya di situ tuh. Untuk komunikasi denganku. Kalau kata orang-orang yang belajar ilmu komunikasi, dengan komunikasi yang beku bisa cair. Coba. Dengan komunikasi yang beku bisa cair. Bapak-bapak pada punya anak, ngambek sama anak. Anaknya diem aja, bapaknya diem aja, emaknya diem aja, beku. Maka lakukanlah komunikasi, tegur. Tong, kamu dari mana saja sih? Kok datang jam sekian? Karena orang tua khawatir. Kalau khawatirnya diem dengan sebel sepanjang hidup kagak bakal cair. Makanya dilakukan komunikasi. Sama bini gara-gara sayur asem rasa asem. Ngambek. Diem-dieman. 10 hari kagak bakal ngomong-ngomong. Coba cairin. Apa? Bininya ambil teh, tang, aduk, suguhkan. Gak usah ngomong dulu. Diminum mana lakinya. Itu iklan di TV. Itu komunikasi lewat teh untuk mencairkan kebekuan. Satu itu. Makanan banyak banget ya. Jagung lagi tuh. Di meja sini nggak ada jagung. Kalau ada jagung makan dulu dah. Nggak ada jagung katanya. Edin. Nah, itu komunikasi. Bisa mencairkan masalah-masalah yang kita hadapi. Baik yang berkaitan dengan maisha, kehidupan. Pekerjaan, ketuaan. Diem aja makin tua. Coba bapak-bapak diem aja di rumah. Tuanya makin jadi, rematiknya makin jadi, lututnya makin jadi. Rasain aja. Udah cair komunikasi. Langkahkan kaki datang ke musola. Pergi ke masjid. Sholatnya bareng, dikiranya bareng, pulangnya di tengah jalan komunikasi itu. Di mana rumah ente? Ono katanya belah sono baru pindah kapan? Pindah 2 minggu yang lalu. Yang tadinya kagak ada yang kenal, akhirnya kenal nggak? Kenal. Kenapa? Muqimas sholat, karena mendirikan sholat. Hari Minggu, kalau ini RT kita ada. Udah ada RT itu. LMK mana LMK? Ada ya? Ngumpet aja LMK. Kalau Sabtu juga ngumpet aja. Makanya LMK RW 7 kagak pernah disebut-sebutin gitu. Ngumpet dulu. Tapi coba kalau dia berbuat baik sama saya. Berangkat sebelum subuh nyamper saya. Dapat berkatnya gedean tewe. Itu LMK tuh. Dia datang yang ngumpet di pojok kagak dikenal-kenal. Beda dengan LMK RW 1 tuh. Oh, disebutin dulu itu. Karena dia nongol udah ketemu. Balik lagi bisa cair. Masalah kesusahan kita. Nah, sekali-kali yang namanya susah, ya Allah, saya punya anak ini belum pada gawe ya gitu. Komunikasi. Dengan siapa? Sesama kita komunikasi. Dengan komunikasi itu barangkali di antara teman kita bilang sama Mas Aji, saya punya masalah nih, ngapain? Itu gubuk jadi rebutan, besok diselesaikan sama dia karena ngomong. Kalau kagak ngomong kagak tahu walaupun dia lawyer, lawyer apa lawyer? Yang pengacara apa namanya? Lawyer ya. Nah, itu kalau nggak ngomong komunikasi. Nah, inti komunikasi itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sholat itu paling pokoknya. Intinya inti itu adalah sholat. Di dalam sholat coba perhatikan. Di dalam sholat ada
tiga yang merupakan, ada 4 apa 3? 4 rukun sholat yang kudu diomongin, kudu diucapin. Atau apa kira-kira yang wajib? Nah, ngaji tahunan. Kira-kira yang pertama apa yang wajib diucapin? Baca Allahu Akbar pertama. Kedua, baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora ada sholat yang sah kalau kagak baca suratul Fatihah. 3, baca tasyahud. 4, baca sholawat. 5, baca salam pertama. Itu yang diomongin. Baru digerakin dengan fisik. Yang mau kita sentralin, yang diomongin. Allahu Akbar, udah deh. Nanti lain kali. Fatihah dulu. Fatihah, insya Allah kita hafal semua. Kita komunikasi dengan Allah baca Fatihah. Berarti kalau kita sholat, minimal 17 kali kita komunikasi dengan Allah. Sholat subuh Fatihahnya berapa kali? 2. Duhur 4 tambah 2 6. Asar 4 10. Maghrib 3. Isya 4. Semua 17. Itu kita komunikasi dengan Allah. Inti komunikasi itu adalah kepada Allah. Lalu wabtahul wasilah, carilah perantara untuk komunikasi. Jadi bukan langsung saja kepada Allah, nanti ada komunikasi antar sesama kita. Gue kagak berhenti kapan ngaji ya. Alhamdulillah ya, memang Pak ini DKM duitnya banyak banget kali itu. Gue kagak berhenti tuh. Ini belum hampir, sebentar lagi nasi uduk keluar lagi itu. Tapi konsentrasi kemari ya, walaupun memang kadang-kadang karena hidup begitu, kalau lagi ngaji, ini keluyuran dulu, kue lihatnya kue dulu gitu, kagak berhenti. Makanya pada makan dulu itu. Wah, gurunya agak makan lagi. Ada Wan, cepetan ah. Ini inti nih Pak. Intinya nanti apa? Kalau kita pengen bahagia, lapang hidup, setiap masalah ada jalan keluar. Intinya di sini komunikasi. Ini intinya, makanya ini ngomong santai-santai aja. Karena inti komunikasi, habis dari pulang sini praktekin. Insya Allah. Ini nggak ngomong, karena Allah yang ngomong. Oke. Wajib dibaca pada waktu sholat, takbir, yang kedua Fatihah. Apal semua. Itu Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis. Ini komunikasinya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis. Hadisnya hadis qudsi, yaqulullahu, Allah berfirman. Jadi hadis qudsi itu hadis yang isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Jadi yaqalallahu ta'ala, Allah menyatakan, qasamtu baini wa baina abdi nisfaini. Itu komunikasinya Allah, itu Allah membuat satu ketentuan. Aku bagi, kata Allah, antara aku dan hambaku ini 2 bagian ada di dalam surah Fatihah. Ada milik hak Allah, ada milik hak manusia. Makanya kalau hak manusia lari ke sentral, la ilaha illallah, semuanya kita minta pada Allah. Makanya ketika kita sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca kan. Pertama, memang Bismillah itu termasuk khilafiyah. Makanya kagak diawali dengan Bismillah. Karena pengertiannya banyak nanti kalau baca. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Qala Allahu azza wa jalla. Allah nyautin kita. Cuman kita kalau dengar nyautin Allah, bayangin. Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi dan Rasul yang disebut kalimullah, yang ngomong dengan Allah ketika di gunung Turisina. Itu Musa minta sama Allah. Hari ini ya Allah perlihatkan kayak apa sih engkau. Makanya kata Allah, kau hei Musa pengen lihat tuh, coba lihat jabal gunung. Begitu lihat gunung, pingsan. Boro-boro melihat Allah. Baru lihat ciptaan Allah, pingsan. Nah makanya kalau kita lagi komunikasi dengan Allah, kemudian kita mendengar ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah nyaut, hamadani abdi. Hambaku telah memuji aku, kata Allah. Jangan dipikirkan Allah itu nggak perlu pujian. Pujian itu adalah melancarkan komunikasi yang pertama. Sanjung dulu gitu. Ya. Jadi kalau kita ke rumah orang, sanjung dulu. Rumah rapi banget ya. Ya Allah, katanya itu bersih banget. Kopinya datang. Kalau datang, manyun aja. Kagak komunikasi, kopi kagak bakal keluar. Gitu. Oke. Kemudian kita teruskan ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi sholat tuh. Allah nyaut lagi. Makanya jangan pengen dengar sautan Allah. Itu Nabi Musa aja. Kalimullah. Ketika pengen lihat Allah, pingsan. Jadi kalau kita sekarang coba pengen kayak apa sih sautan Allah, mati sekarang. Apa kata Allah? Asna alayya abdi. Hambaku menyanjung aku. Nah, ini satu teknis komunikasi loh, ilmu komunikasi. Tahu kalau di Fakultas Komunikasi diajarin nggak? Pertama memuji, yang kedua disanjung. Ya Allah, Bapak Dr. Nuroto, kalau ngasih kue enak banget ya. Itu namanya nyanjung itu. Ya Allah, enak ya jagung di Muawana. Itu namanya nyanjung. Coba kalau Bapak ngomong begitu, ya Allah enak banget. Jagung di Muawana. Insya Allah pulang nanti ada nasi uduk. Kalau dibikin. Nah itu teknis komunikasi dengan Allah. Lalu ketika kita berucap lagi habis Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menyatakan Majadani abdi. Hambaku telah menemui aku. Menemui itu adalah muwajahah, berhadapan. Jadi konsep Jawa dulu, sholat itu eling aja kagak kena. Jadi sholat itu adalah nemui Allah. Diatur oleh Rasulullah cara nemuin Allah. Dirinya yang benar, rukuknya yang benar, sujudnya yang benar itu. Wa ja'alna syariata minal amri, kata Allah, itu segala sesuatu ada aturannya aja. Jangan bilang, wah Allah maha tahu, gua lagi sibuk banget, gua akan sholatnya sambil naik motor aja, kagak bisa, kagak pakai aturan. Kayak kita udah pengen makan cuma ngayal doang, kira-kira kenyang nggak? Gila jadinya. Itu Allah ketika Maliki Yaumiddin, Majadani abdi, hambaku telah menemui aku. Begitu kita sampai kau ucapan apalagi itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami mengabdi dan padamu kami mohon pertolongan. Ketika iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, Allah nyautin lagi,
hada baini wa baina abdi wali abdi masalah. Sampai iyaka itu pemisah bahraini antara Allah dengan makhluknya. Kalau yang pertama seakan-akan orientasinya Allah, mulai iyaka na'bud, Allah yang nyatakan inilah antara aku dan hambaku. Kita nyatakan kepadamu kami mengabdi dan kepadamu kami mohon pertolongan. Apa sahutan Allah? Wali abdi masa'alah. Nah itu udah mulai ditantang hak kita oleh Allah. Bagi hambaku apa yang mau diminta. Nah, itu komunikasinya. Apa yang mau diminta. Memang Allah tahu hati kita apa yang diminta. Allah akan ngabulkan. Kalau kita minta kan enak. Ya Allah berikanlah aku walaupun tua. Istri yang muda lagi. Gitu tuh. Nah, kayak Pak Kiai itu Pak Ustadz Sukirno. Dapat lagi karena dia doanya mantep banget. Masih ada ya? Nah, tapi kalau saya mah orang-orang takwa. Takut sama bini tua. Itu tuh. Jadi kalau mau masuk barisan bini tua. Atu aja bininya ya. Itu udah ditantang kita itu ketika masalah apa yang kita minta. Baru kita minta pada Allah ketika kita berucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini baru artinya ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Hayatin tuh kalimat itu. Yang kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Nanti perhatikan ketika doa tarawih itu disajikan an'amta alaihim itu minan nabiyina wasyuhada'i wassolihin itu direalisasikan kalau habis tarawih. Nah, ketika kita ayat yang ke-6 dan ke-7 kata Allah ayat ini 6 dan 7 hadali abdi wali abdi masa'ala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang mau diminta. Coba ditantang sama Allah. Ini bagi hamba, ini milik hambaku dan apa yang diminta oleh hambaku. Nah ini kenapa terkadang kita masih susah, masih menderita, kagak lapang. Ini mah sebegitu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Allahumma lantas apa yang diminta. Begitu kita Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu lengkap banget kalau kita menghayati mintanya bener mah. Cuman Robbighfirli mah diucap tapi hatinya kagak ngikut. Sedangkan yang tepat pada Allah itu akan nyangkut. Hati kita kudu ngomong. Makanya Allah nyatakan ana ma'aba'di donni abdin aku akan beserta dugaan hambaku. Dugaan hambaku itu kemauan yang ada di dalam hati. Jadi kita jangan kadang-kadang jangan sembarangan hati kita. Anak kita pergi, hati kita kadang-kadang sembarangan kita ngomong. Jangan-jangan anak kita ada apa-apa di jalan. Terjadi apa-apa karena hati kita yang ngomong. Nah kalau kita Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, pikiran kita kemana-mana, hati kagak ngikut ngomong, bagaimana kita akan mendapat martabat? Robbighfirli bagaimana dapat ampunan Allah, warfa'ni dapat martabat dari Allah, wajburni bagaimana kita akan dipaksa oleh Allah untuk perbuatan yang baik, warzuqni bagaimana kita akan mendapat rezeki, warfa'ni bagaimana kita akan diangkat oleh Allah. Wahdini bagaimana kita akan dituntun oleh Allah. Karena hati kita kagak nyangkut pada saat Robbighfirli warhamni wajburni itu.
Kalau kita mengkaji bulan apa ini, Rajab, yang tinggal ini, sholat turun, itu intinya Masya Allah. Kalau itu ini kita bukan melihat perjalanan Rasulullah ketemu dengan ini, kagak, itu udah hafal. Ini inti dari sholat itu ngapain? Iku lidzikri. Makanya ingat di dalam Al-Quran, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya tenang. Nah itu pemberian Allah. Orang-orang yang beriman hatinya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Sebab apa? Bidzikrillahi, sebab komunikasi dengan Allah. Makanya Allah nangkang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan komunikasi dengan Allah, hati kalian akan tenang. Kalau hati tenang, tak punya apa-apa pun bagaikan orang kaya. Kalau hati tenang, kehidupan akan lapang. Kalau sudah lapang, rizki akan datang. Ngerasain di situ. Jadi intinya kalau kita udah lapang tuh ingat. Dengan kelapangan itu hidup kita menemukan kebahagiaan, menemukan sejahtera, menemukan kesentosaannya. Coba kalau kita renungkan, kita kadang-kadang masih terpaku dengan ini. Kira-kira yang namanya bahagia itu letaknya di materi apa di non materi? Kita mikirnya bahagia itu letaknya di materi. Oh, Pak, ini yang pakai baju seragam bahagia banget kan, cakep-cakep bajunya. Biarin Mas Aji, gue gak dibagi sih. Nah ini bahagia tapi belum tentu bahagia karena letaknya di mana, di hati. Itu ada orang, saya dulu punya temen tuh, ya Allah, itu rumah 800 meter di Otista. 800 meter itu rumah, ada kolam renangnya, itu parkir mobilnya aja, itu 20 mobil masuk di halaman depan. Ya Allah, hebat banget, orang jadi menteri 3 kali. Begitu masa-masa akhirnya masuk jeruji besi, keluar dari jeruji besi, duduk pun kagak, cuman ada di tempat tidur. Enak nggak tuh rumah yang 800 meter, ada kolam renangnya, apapun ada. Apakah itu ketenangan? Kagak. Kegelisahan yang ada. Karena itu teman saya datang waktu itu serombongan sana. Khataman Quran di depan dia, pengen obati sampai akhir hayatnya, ngelonjor di tempat tidur. Nah ini ada lagi orang yang lagi dudak-dudak tuh. Biangnya ojol itu. Wallahualam salah atau kagaknya. Ya, yang dulu jadi menteri ya. Oh itu dudak-dudak dituduh ono ini gara-gara komputer. Kira-kira bisa tidur gampang enggak? Nah kalau kagak bisa tidurnya kagak enak walaupun tempat tidurnya mewah. Kira-kira itu bahagia enggak? Nah model potongan kita kadang-kadang baru melonjor aja di tempat tidur. Pintu kagak dikunci, merem tuh mata. Itu bahagia nggak? Ada orang pengen makan kadang-kadang kena duitnya banyak. Makan katanya susah banget, kagak ada yang enak. Pergi tuh cari tempat-tempat makan yang enak, yang ini. Sampai ke puncak. Yang dimakan apa? Nasi. Sama ayam apa? Ayam goreng, ayam kampung. Nah. Sampai sana baru 2-3 suap mikirin besok akan dipanggil KPK, kagak jadi juga makan tuh. Padahal duitnya. Dan model kita kadang-kadang makan di rumah kagak nggak ada apa-apa. Cuman sayur asem, sambal, jengkol, ikan asin, ikan pedak lagi yang asin banget. Kira-kira enak nggak? Ya Allah, apalagi kalau nenek-nenek yang sama bini muda, udah. Nggak terasa. Nah jadi ingat di sini kebahagiaan yang Allah berikan bukan bersifat materi. Tapi bagaimana kita menikmatin karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu intinya.
Dari jalan mana? Jangan sampai materi kagak punya, hati menderita. Itu yang paling susah. Makanya kuncinya apa? Muqimas sholat, diriin sholat. Udah. Kayak gitu. Kuncinya mendirikan sholat. Jadi kalau mendirikan sholat, insya Allah kita bisa menikmati segalanya. Jadi kadang-kadang nih, bapak-bapak ngelihat, ya Allah, kalau di sini ada Bang Namat nih, yang tukang mungutin sampah. Ya Allah, hujan-hujan begini, ya Allah, yang namanya kalau hujan sampah bau banget. Tapi itu anaknya sama dia, enjoy aja, santai aja, masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Berarti kan bahagia itu. Coba ada lagi orang naik Mercy. Lagi duda-duda sama KPK. Kira-kira dari Srengseng Sawah sampai Jalan Sudirman bisa merem nggak? Wah, keringet dingin di mobil Alfa yang ber AC juga. Rasain, tanya nih Mas Aji kalau lagi nanganin orang begitu. Kira-kira duitnya banyak, keringet dinginnya kagak bisa habis. Nah makanya di sini kita jangan berorientasi pada materi karena materi milik yang maha kuasa. Orientasilah kepada kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati. Udah enak. Letaknya di mana? Sholat. Di dunia enak, di akhirat enak. Kalau orang sholatnya rajin, itu yang namanya jagung masih terasa jagung nggak? Kali tertukar jagung rasa singkong. Kan kagak. Nah coba kalau orang yang udah rasanya kagak ada. Ada kan yang rasanya kagak ada? Nah itu kenikmatan di situ letaknya. Kuncinya di mana? Muqimas sholat, diriin sholat, lalu minta. Yang benar kan ada wali sa'ala kalimat itu tuh. Dan bagi hambaku apa yang diminta. Kalau hambanya kagak diminta. Ada lagi nih di Masjid Muawana. Kita lagi sholat nih Ustaz tadi syukur lagi doa tuh. Doanya mantap bahwa inna nas'aluka salamatan fiddin. Dia berdiri ngongkong jalan. Nah bagaimana hidupnya tenang, bagaimana hidupnya mau maju. Lagi didoain aja kabur. Kira-kira bapak-bapak begitu enggak? Bukan sebel sih kadang-kadang. Ya Allah, cuma istighfar. Lagi diajak mohon pada Allah. Ini kesempatan ba'da sholatil maktubah untuk minta pada Allah. Ini mah baru astagfirullahaladzim. Wassallallahu wasallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina. Itu Ustaz Rafiq lagi baca begitu. Dia berdiri ngeleyor. Ngeleyornya kemana? Nongkrong di sekretariat. Hebatnya tuh orang. Padahal Allah udah ditantang, masalah apa yang kamu minta, udah waktu sholat, kita kagak bisa konsentrasi untuk Robbik firli warhamni, begitu selesai sholat, cuman modal amin kabur. Ini, bukan ini sih, kadang-kadang kita kadang-kadang kalau habis sholat, ya awal lagi doa ditinggalin. Pergi aja nyelonong, padahal itu inti daripada Allah tadi. Ana ma'abak didoni abdin, aku akan beserta praduga hambaku. Oke, komunikasi habis. Tapi komunikasi inti itu kepada Allah. Makanya komunikasi inti itu Allah nyampaikannya bukan dikirim malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Hei Nabi Muhammad, kau dan umatmu diwajibkan sholat. Kagak. Dengan cara apa? Muwajjah. Berhadapan secara langsung. Antara siapa? Nabi Muhammad dengan Allah. Untuk apa? Menjemput kewajiban sholat. Kalau perintah yang lainnya. Seperti ya ayyuhal mudzatsir qum fa'andzir. Malaikat Jibril yang bilang. Ketika Nabi Muhammad lagi berselimut. Atau larangan innamal khamru wal maisiru, malaikat Jibril yang datang membawa pesan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi pesan sholat kagak, harus muwajjah. Makanya sekarang jangan sering merasa katanya cukup kita ketemu dengan orang tua kita lewat video
Agak cukup. Begitu itu. Itu harus muajah itu yang bisa mencairkan. Makanya Nabi Muhammad pada waktu nerima sholat, coba bayangin. Diperjalankan oleh Allah, dipanggil dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai ke Masjidil Aqsa, Sidratil Muntaha idza jawaza Sidratal Muntaha waqafatil Jibrilu. Mereka Jibril yang mengantar diem. Kagak terus. Akhirnya Nabi Muhammad negor malaikat Jibril. Ya Jibril, la taruktani asyiron. Jangan kau tinggalkan aku berjalan sendiri, hei Jibril. Apa kata Jibril? Tempatku cuma sampai sini nih Muhammad. Aku kagak bisa lagi untuk ngikutinmu. Sidratul Muntaha itu satu tempat ya wallahu alam kagak bisa digambarkan dengan angan-angan kita. Sahabun. Awan yang dipenuhi dengan beraneka ragam cahaya. Itu Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril aja kagak nyampe itu sampai situ. Makanya kalau ada orang kena gomisa panjang ngaku 70 kali mi'raj bego. Nabi Muhammad aja cuma sekali. Itu penyesatan syariat yang kayak begitu tuh. Itu cuman pada saat itu Jibril aja udah kagak bisa melangkah ketika sampai batas Sidratil Muntaha. Akhirnya ketika Jibril mengatakan, "Hei Muhammad, makomku ini cuma sampai sini." Nabi Muhammad masih memaksa Jibril. "Ya Jibril. Hei Jibril, sir. Walau khutbah coba Jibril. Melangkah lagi walaupun satu langkah." Jibril kena patuhnya pada Nabi Muhammad. Melangkah belum sampai satu langkah, kada mendekati terbakar dengan cahaya itu, yang akhirnya Jibril kal usfuri bagaikan burung-burung perit yang ada. Akhirnya Jibril bilang, "Hai Muhammad, silahkan jalan sendiri menghadap Allah." Muwajjahatun jemput sholat. Menghadap sendiri dengan Allah di sana, sampaikan salamku, aku cuma sampai batas ini, padahal malaikat yang membawa malaikat Nabi Muhammad ke langit. Bacaan kedua. Ini makanya sholat penting itu. Bacaan kedua, begitu Nabi Muhammad hinggap muwajjah dengan Allah, jangan menghayal kayak apa bentuk Allah waktu berhadapan dengan Nabi Muhammad. Karena itu nggak bisa diserupakan dan dibentuk. Begitu Nabi Muhammad menghadap Allah, sanjungan Nabi Muhammad yang pertama ucapkan. Yang diabadikan kita pada waktu sholat, subuh sekali, zuhur 2 kali, 3, asar 2 kali, asar 2 kali, berarti 5, maghrib 2 kali, 7, isya 2 kali, 9 kali. Apa itu yang diabadikan 9 kali? Ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah, Nabi Muhammad mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu komunikasi Allah dengan komunikasi Nabi Muhammad dengan Allah ketika muwajah, bukan dari Masjidil Haram aja. Pergi melaik sana dengan baca at-tahiyatu, segala penghormatan ya Allah. Al-mubarakatu, segala keberkahan ya Allah. Wassolawatu, dan segala rahmat ya Allah. Wattayyibatu, segala kebaikan. Kata Nabi Muhammad, lillah, milik Allah. Ingat, hidup berkah kita karena Allah yang ngasih berkah. Hidup kita lapang karena Allah yang ngasih lapang. Hidup kita lagi dapat ujian, Allah yang lagi sedang mengasih ujian. Bagaimana nggak lapang? Nah ini yang diabadikan dalam sholat. Ketika Nabi Muhammad sampai walillah, Allah nyaut, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, keselamatan milikmu hai Muhammad. Keselamatan. Selamat itu apa? Bahagia lahir, bahagia batin, sejahtera kehidupan. Ingat kalimat salam itu. Sehat fisik, afiat,
sakitnya fisik tapi dirasakan nikmat, itu namanya salam. Jadi Allah yang nyampaikan, Muhammad, keselamatan untukmu, bukan selamat aja. Assalamualaikum ayyuhan nabi, dipanggilnya status Nabi Muhammad sebagai nabi. Makanya an-nabi pakainya al-ma'rifah. Kalau kata Ustadz Rafiq mah kalau ada al-ma'rifahnya bukan nabi-nabi yang lain, hanya tok Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, rahmat Allah juga milikmu ya Muhammad. Wa barakatuhu, dan berkah Allah milikmu pula ya Muhammad. Makanya Nabi Muhammad nggak pernah merasa menderita, walaupun ketika di Taif dilemparin batu, ketika di Taif Nabi Muhammad diusir, masih bahagia karena masih dilindungi rahmat dan berkah Allah. Ketika perang Uhud, yang kalau kita kepada kesana umroh atau haji, lihat di padang Uhud Nabi Muhammad itu sampai terkena beberapa panah. Ada sahabat saya namanya lupa, itu menjadi tamengnya Rasulullah sampai badannya penuh dengan panah-panah orang kafir. Tapi Nabi Muhammad nggak ngeluh, itu kebahagiaan. Kenapa? Hidupnya Nabi Muhammad udah dibarengi warahmatullah wabarakatuh, di samping sejahtera. Nabi Muhammad juga punya don itu praduga di atas hampir 100%, tapi nggak sampai 100%. Apa zonnya Nabi Muhammad? Hatinya ngomong, masa untuk aku saja kesejahteraan ini? Bagaimana umatku? Bagaimana orang-orang soleh? Nah makanya diterusin oleh Nabi Muhammad, ya Allah, keselamatan ini jangan hanya untukku saja. Apa bacaan berikutnya? Wa alaina wa ala ibadillah, assalamu alaina wa ala ibadillah is-sholihin. Jadi kesejahteraan untuk kami semua, kata Nabi Muhammad, plus umatnya di bawah, para sahabatnya di bawah. Dari umatnya diqoyidji wa min ibadika sholihin, yang mendapat kesejahteraan, kebahagiaan hanya hamba-hamba yang soleh. Itu di situ. Siapa hamba yang soleh? Hamba yang kalau berbuat pantas, hamba yang soleh. Kira-kira kalau bapak-bapak duduk di sini secara logika, secara umum pantas nggak? Bapak nanya Pak, pantas nggak? Sekarang coba kalau lagi hujan gerimis begini, duduk di pinggir empang, pantas nggak? Nah itu gambarannya gampang begitu. Duduknya sama. Di empang nyari ikan, di sini dapat jagung. Nah beda kalau duduk di sini, kagak ada orang bilang, katanya ngaji banget, katanya abang surga miliknya, kagak bakalan. Nah kenapa? Perbuatan yang pantas. Kalau ada nanti kita harus pulang tuh, itu yang bekas sampahnya diangkat ditaruh di tempat sampah, pantas nggak? Nah kalau dibiarin di sini aja gitu, biarin dah, ada marbot laut masjid ini, pantas nggak? Itu. Jadi kalau kita pengen dapat salam dari Allah, jadilah hamba yang soleh, hamba yang pantas berpikirnya, berbuatnya, perkataannya gampang ya. Syariat itu nggak susah. Itu setelah sampai ibadika sholihin, malaikat nyautin semua tuh. Dengar rupanya percakapan Allah itu dengan Nabi Muhammad. Apa kata malaikat? Nah ini intinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat yang diaras di situ bersaksi bahwa semuanya hak Allah, milik Allah. Yang hak Allah itu akan diberikan kepada hambanya yang melalui komunikasi. Wali abdi masa'ala tadi. Begitu tuh. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, amaliyah Nabi Muhammad lewat sholat itu adalah sarana untuk komunikasi. Udah habis.
Makanya coba kalau sholatnya rajin, insya Allah hidupnya lapang, hidupnya enak. Setiap yang susah pasti ada jalan keluar. Jadi jangan yang wajibnya aja. Malam pengen martabat, tambah ketentuan Allah, sholat, tahajud, wa minal laili fatahajat. Punya kebutuhan sholat hajat. Dosa kita terlalu berkarat, sholat tobat, itu penambahannya. Satu kalimat lagi. Komunikasi pada Allah adalah komunikasi yang inti. Tetapi ada penunjang komunikasi yang inti untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Makanya Allah menyatakan, Zuribat alaimudillah. Orang akan tertimpa semuanya dengan penderitaan, kecuali orang yang melakukan hubungan hablum minallah dengan Allah dan hablum minannas. Digambarkan pada waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj nggak sendiri. Komunikasi dengan makhluk Allah yang lain. Siapa? Malaikat. Makanya kalau dalam perjalanan itu ada kejadian sesuatu, Nabi Muhammad komunikasi dengan Jibril. Ya Jibril, tadi siapa sih yang manggil-manggil aku? Nah, dengan sesama. Nah kita manusia punya masalah. Jangan disimpan sendiri. Minimal sama bini kita, keluarga kita ngomong. Dengan sesama manusia. Itu dilakukan. Kemudian dengan siapa lagi berkomunikasi? Dengan benda-benda hidup. Makhluk hidup yang lain. Walaupun tidak secara langsung. Kita punya, kalau orang kampung punya peternak. Komunikasi dengan binatang-binatang. Makhluk Allah juga. Itu bisa komunikasi tuh makhluk Allah. Kalau nggak percaya nanti jalan bareng-bareng sama saya. Saya kemarin mampir sebelum sampai Taif, mampir di peternakan onta. Itu onta lehernya kagak ada yang pendek, lehernya panjang-panjang, padanya udah ngeri banget tuh. Bini kita aja ngeri banget, takut disuruh. Kita deketin itu onta, kagak diikat, deketin, aku lus-lus tuh lehernya begitu. Itu yang tadinya ngangak tinggi seakan-akan menampakkan kebohongannya. Itu kita lus-lus lehernya. Nunduk. Sampai hampir ke tanah itu kepalanya. Baru cucu saya, situ diri, foto. Ada gambar. Tadinya mengangah begitu. Itu komunikasi. Jadi kita dengan makhluk yang lain pun harus komunikasi pula. Begitu juga dengan benda-benda yang mati. Komunikasi pula. Apa contohnya? Nabi Muhammad ketika disuguhin minuman, berbagai minuman. Komunikasi Nabi Muhammad milih minuman apa tuh Nabi Muhammad. Nah sama kita, makanan ini komunikasi. Tadi pada waktu makan, berucap nggak? Apa doanya? Allahumma barik lana keberkahan. Ini mah lihat jagung enak main sodot aja. Lupa tuh komunikasi. Ya. Setelah selesai, jawab berkomunikasi lagi. Makanan yang aku makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Kena semua. Ya, udah kelamaan, udah 10 menit lewat dikit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya yuk kita praktekkan. Inti komunikasi dengan Allah, penunjangnya komunikasi dengan manusia, komunikasi dengan lingkungan kita. Satu lagi, komunikasi dengan pendahulu kita. Ingat, orang-orang yang telah mendahului kita jangan ditinggalin begitu saja. Coba bayangkan Nabi Muhammad. Waktu Asroh mengapa dari Masjidil Haram nggak naik ke atas saja ke Masjidil Aqsa dulu? Nabi Muhammad mau komunikasi dengan arwah para nabi dan rasul. Itu. Ngobrol dulu di situ digambarkan oleh sebagian ulama. Nabi Muhammad sholat mimpin para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad berkomunikasi tentang bagaimana keadaan sebagai nabi dan rasul dalam menghadapi umatnya. Disambut tuh arwah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya indera keenam, kan bisa komunikasi langsung dengan arwah-arwah para nabi. Nah kalau kita pengen bahagia, kok penunjang komunikasinya hari Jumat diajak baca Yasin, ngirim arwah kagak datang.
arisan malam Senin, diajak tahlil, kagak datang. Lah bagaimana? Tidak bisa maju. Bertahun-tahun tuh. Ini orang Jawa biasanya begitu. Datang ke Jakarta. Biasanya sebulan sekali pulang. 2 bulan sekali pulang. Lama-kelamaan 10 tahun kagak balik-balik tuh nengok emaknya di kuburan. Itu orang Jawa. Ada orang Jawa enggak? Nah jadi komunikasi bukan dari jauh aja, balik wausil tabah makorona. Ya Allah sampaikan apa yang kami baca untuk orang tuaku. Tengok tempatnya bil muwajjahati. Mana kuburan bapak dan emak kita. Gitu. Jadi jangan belaka bukan hanya sekedar di masjid. Kirim arwah, tengok besok kuburannya. Sampein salam kena rumahnya. Rumahnya orang tua kita, barjaknya di situ. Diletakkan. Kayak kita hidup di dunia. Nah ini penunjang komunikasi yang inti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang luar biasa yang beliau sampaikan bisa menambah kualitas ibadah sholat kita yang kita laksanakan sehari-hari. Jadi kita lebih tahu maksudnya sholat kita. Kita doakan guru kita selalu sehat walafiat, panjang umur, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kita lanjutkan yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al Muawanah, untuk itu pada